Ya, hari Sabtu 29 Agustus 2020. Kembali kita menyatu dalam renungan harian Toraya. Karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam perenungan ini. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu sampai pada akhir pekan ini. Kini ya Tuhan, kembali kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 8 dari ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikian firman Tuhan. Tema kita kali ini yaitu pulih hanya karena kuasa Tuhan. Pulih hanya karena kuasa Tuhan. Saudara-saudara, orang sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Betapa tidak, orang akan mengeluarkan begitu banyak uang agar ia bisa pulih, sehingga dapat dikatakan bahwa kesembuhan bagi orang yang sakit itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu mereka berupaya mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Salah satunya ya ke rumah sakit, serta mencari dokter yang dianggap cocok untuk menyembuhkan penyakitnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi sosok yang dikagumi karena kuasa penyembuhannya. Orang tentu akan membawa yang sakit datang kepadanya setelah melihat bahkan mendengar cerita tentang kuasanya. Dan terbukti saat Tuhan Yesus ada di rumah Petrus, bukan saja ibu mertuanya yang sakit yang disembuhkan, melainkan semua orang yang sakit yang dibawa kepadanya, bahkan yang kerasukan setan. Itu hanya terjadi karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dia memulihkan orang sakit. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan dengan sepatah kata ia menyembuhkan orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja ia juga
menyembuhkan orang yang sakit. Yesus yang memikul dan menanggung kelemahan dan penyakit mereka dari ayat 17 tadi. Dia sungguh peduli dan ia mengasihi mereka yang sakit, yang lemah. Dengan kuasanya yang besar, dia membebaskan mereka dari segala macam sakit. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita alami dan kita hadapi. Tapi kita tahu kemana kita harus pergi, kemana kita datang. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar akan segala pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan yang dengan kasih menolong kita dalam berbagai persoalan hidup. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Inilah kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, pergumulan kami, tak ada yang dapat kami andalkan kecuali kuasa Tuhan sendiri. Karena itu kami berserah kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau yang terus menopang kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang masih Engkau karuniakan dalam menjalani akan berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.